Shalom. Shalom yang ada di luar. Kekasih-kekasih Tuhan, kita sudah ada dalam Minggu Advent yang pertama. Tahun 2023 sudah kita tempuh 11 bulan dan kita ada di bulan yang terakhir, di hari yang ketiga. Tidak terasa bahwa 365 hari itu akan usai. Apakah kita menyelesaikan 365 hari ataukah tidak? Apakah kita lanjut di lembaran baru tahun 2024? Semuanya ada dalam kemahakuasaan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, tetap berpengalaman dan menantikan janji Tuhan menjadi tema renungan dalam Advent pertama. Saudara, menanti terwujudnya sebuah janji dalam hidup itu tidak mudah. Orang menunggu janjian saja untuk berjalan bersama-sama. Kalau lama sedikit, terlambat sedikit, kita sudah cemas, kita sudah bosan, suka malas. Apalagi kalau menanti sebuah janji dalam hidup tentang janji-janji Tuhan, itu butuh kesabaran dan keteguhan iman. Tanpa kesabaran dan keteguhan iman, kau akan gampang kecewa, kau akan gampang putus asa, dan terkadang menjadi hilang harapan atau hilang iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, bacaan ini bercerita tentang rumah tangga Zakaria dan Elisabeth yang hidup sudah bersama-sama puluhan tahun, dan mereka ini adalah tipe keluarga yang hidup saleh dan benar di hadapan Tuhan, sebagaimana keterangan ayat yang ke-6. Tetapi saudara, dalam hidup ketekunan mereka, dalam kesetiaan mereka tidak memiliki keturunan. Mereka menanti-nantikan kelahiran seorang anak dalam hidup mereka. Dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat dari bacaan ini, sepertinya kalau ayat 6 mengatakan bahwa mereka adalah tipe keluarga yang hidup saleh, yang benar di hadapan Tuhan, tentu dalam menginginkan untuk kehadiran seorang anak, ini sudah menjadi pergumulan mereka, menjadi doa mereka di masa muda. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, bacaan ini mengatakan bahwa walaupun doa sejak muda, tetapi di usia senja baru doa itu terkabulkan. Nah, ini yang Bapak Mama tadi saya sampaikan, bahwa tidak mudah untuk menanti sebuah janji dalam hidup. Butuh kesabaran, butuh keteguhan iman. Yang bagi manusia itu mustahil. Mungkin kita berdoa pada masa muda kita. Pertanyaannya adalah, apakah di masa senja, di usia tua kita, masih doa yang sama atau tidak? Masihkah kita menanti doa-doa kita di masa muda kita? Saudara-saudara yang terkasih, terkadang potong berdoa, tetapi potong menjadi lupa apa yang pernah potong doakan. Dan luar biasa bahwa doa Zakaria dan Elisabeth itu Tuhan jawab di masa senja mereka. Di usia senja, waktu Tuhan yang tepat untuk Zakaria dan Elisabeth. Saudara-saudara yang terkasih, ini yang kalau menanti ini kadang-kadang membuat orang punya iman percaya menjadi kendor. Saudara, Zakaria dan Elisabeth ini adalah keturunan dari keturunan Imam dan Harun, sehingga mereka tetap melaksanakan tugas mereka sebagai imam. Dan kekasih-kekasih Tuhan, sekalipun sudah di usia yang senja, Zakaria masih tetap melakukan akan tugas
tugas tanggung jawabnya sebagai seorang imam. Saudara, kenapa saya mau angkat tentang ayat 8 juga? Dikatakan bahwa pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ayat 9, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya. Saudara-saudara yang terkasih, imam ini mereka sebagaimana minggu lalu waktu salah saya katakan bahwa imam ini juga adalah jabatan penting yang diurapi. Mereka diurapi untuk menjadi imam, untuk hanya mereka yang masuk dalam bait suci untuk melakukan pembakaran, pengorbanan, baik itu pengakuan dosa maupun pembaruan hidup dan seterusnya. Mereka lah yang layak untuk melakukan pembakaran korban. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tetapi para imam ini ketika undi itu dijatuhkan kepada mereka, itu sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Karena apa? Karena ini diundi. Kapan undian itu jatuh kepada saya, baru saya bisa melaksanakan tugas tanggung jawab saya. Tidak seperti yang sekarang para pendeta setiap minggunya dia ada melayani. Setiap minggu ada bersama-sama melakukan ibadah. Itu secara rutin terjadi untuk hari ini. Tetapi untuk para imam ini, untuk mau masuk bait suci, mau mengangkat pekerjaan pelayanan itu, lama sekali baru mereka bisa dapat tugas tanggung jawab itu. Mungkin saudara mengkali 5 tahun sekali, walaupun jabatan itu melekat kepada mereka. Tetapi yang kita lihat bahwa Sakaria, para imam ini tetap setia. Ketika tugas itu harus dilaksanakan, semua imam harus berkumpul. Berkumpullah mereka di situ dan kemudian buanglah undi. Siapa yang keluar untuk melaksanakan tugas itu, maka dialah yang akan layak masuk dalam bait suci untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi kebiasaan ibadah. Saudara-saudara yang terkasih, kalau bisa merenungkan tentang kehidupan Sakaria, yang walaupun mereka punya tugas sebagai imam, tidak selalu jabatan itu tetap melekat, tetapi tidak selalu mereka harus bertugas secara rutin setiap hari atau setiap minggu. Tunggu ke undi turun dulu. Yang dapat kita renungkan hari ini, Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, ini yang saya bilang, menanti janji Tuhan itu sulit. Kadang-kadang kau bilang, Tuhan, kau beta ini Tuhan kau orang lah. Beta sudah setia melayani, beta sudah menjadi hamba Tuhan puluhan tahun, sudah berperiode dari periode ke periode, tetapi kenapa Tuhan sontak jauh-jauh itu doa? Kalau model begini Tuhan, biar kita tarik diri saja dari pelayanan. Saudara-saudara yang terkasih, kau melihat teladan dari Sakaria, bertugas atau tidak bertugas, mereka harus tetap hadir. Karena undian itu akan dijatuhkan kepada siapa dia yang harus masuk. Mereka tetap harus hadir karena apa? Jabatan itu mereka. Saudara-saudara yang terkasih, 2023 periode 2020-2023 akan usai. Kotong sudah ada di akhir tahun. Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan bagi kita para hamba Tuhan, sudah sejauh mana kamu kesetiaan? Apakah karena pergumulan kita tidak terjawab, maka kalau bilang biasa sudah, kita rajin-rajin sudah percuma juga, tidak kunjung dijawab-jawab. Bahkan saudara-saudara yang terkasih, kita banyak, sama juga dengan para imam banyak, tetapi mereka tetap setia. Bertugas atau tidak bertugas, kami tetap ada karena rumah ini kami yang jaga.
Itu kami pun tugas. Bagaimana dengan tolong di zaman ini? Kita tidak diundi lagi, sudah dikasih tugas. Minggu ini rayon ini yang bertugas, minggu besok rayon ini yang bertugas. Tetapi apakah kita menjalankan? Kotong lihat sendiri, sudah lihat kita punya jadwal, tetapi kotong malas tahu jadwal-jadwal ibadah apapun itu. Ketika kotong mau bertugas di hari Minggu atau ibadah-ibadah yang sudah dibacakan, yang sudah nyata-nyata taruh di jadwal saya bertugas saja, saya selalu datang. Apalagi kalau saya pun nama tidak disebutkan dalam jadwal, itu saya tepuk tangan, saya senang. Saudara-saudara yang terkasih, di zaman para imam harus mengerjakan tugas mereka, mereka senang sekali kalau undian itu jatuh kepada mereka. Karena apa? Ini menanti yang sangat lama. Bisa 5 tahun, bisa 6 tahun, 10 tahun sekali baru mereka masuk ke bait suci untuk melaksanakan tugas. Saudara dan saya, tabir itu telah dikoyakkan. Saudara dan saya bebas untuk datang menghampiri hadirat Tuhan. Saudara dan saya diberikan jabatan. Ini omong tentang hamba Tuhan. Kita diberikan jabatan, tetapi di akhir masa periode kita pun semua letih, lemah, lesu. Kotong redup semua. Apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita? Kotong merasa bahwa sepanjang saya tidak bertugas, saya tidak akan hadir. Yang bertugas saja dia tidak hadir, apalagi tidak bertugas. Saudara-saudara yang terkasih, saya perlu mengangkat ini pun juga berlaku untuk periode yang baru. Jangan kotong panas-panas tai ayam saja. Jangan kotong hanya panas-panas di awal-awal saja. Nanti di pertengahan dan apalagi di akhir, kita semua punya lilin mati. Bapak Mama, saudara yang terkasih. Lalu kemudian ketika kita punya pergumulan, kotong datang kepada Tuhan. Kotong omong, kotong punya kebaikan. Kotong omong, kotong punya kesetiaan. Kotong omong, kotong punya ketaatan. Kotong mulai taruh daftar. Tuhan sudah tahu beta melayani berperiode-periode. Tuhan sudah tahu beta begitu setia. Tuhan sudah tahu segala hal kotong taruh di hadapan Tuhan. Kotong kasih tahu. Dan Tuhan layak untuk menjawab doa kita. Mari saudara kita mengoreksi kotong diri masing-masing. Sudahkah kita setia dengan pekerjaan jabatan yang melekat pada kita? Ada juga yang dia jalan begitu saja tanpa dia berpikir tentang jabatan yang sedang melekat. Saudara-saudara yang terkasih, Sakaria tetap melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan, dan dalam cerita ini itu undi jatuh kepada dia. Saudara dan saya tidak perlu undi-undian, tetapi jabatan sudah ada, lakukanlah tugas tanggung jawab itu. Yang berikut, Bapak Mama, saudara yang terkasih, Sakaria dan Elisabet ada dalam masa usia yang tua, dan dikatakan bahwa Elisabet mandul. Apalagi sudah di hari tua, itu tidak akan mungkin dia mengalami kehamilan. Dan hukum alam berbicara bahwa perempuan yang sudah lanjut usia itu pasti mandul dan tidak mungkin mengandung dan melahirkan anak. Bapak Mama, saudara yang terkasih, untuk kebiasaan Yahudi atau Israel ini, perempuan yang tidak melahirkan itu dianggap sebagai kutukan, dikutuk oleh Tuhan. Itu kebiasaan dalam orang Israel, sehingga kenapa Elisabet mengatakan dalam ayat yang terakhir, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang dia berkenan menghapus aibku di depan orang. Itu sebuah aib di dalam masyarakat Yahudi. Saudara-saudara yang terkasih, akan tetapi usia tua tidak pernah menghalangi rencana Allah bagi hidup seseorang
Apa yang tidak mungkin bagi manusia bisa mungkin bagi Allah. Penulis Injil Lukas menceritakan bahwa ketika Zakaria memasuki bait suci di dalam menjalankan tugas keimamatannya, Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk memberikan kabar bahwa Elisabet akan hamil. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Elisabet sedang mengandung anak mereka yang Yohanes. Kabar Tuhan inilah jawaban Tuhan atas doa Zakaria dan Elisabet. Dan saudara yang terkasih, Yohanes akan menjadi nasir, yakni orang yang diasingkan dan menyerahkan diri penuh untuk tugas khusus bagi Allah. Dikatakan dia penuh dengan Roh Kudus ketika dia masih dalam kandungan. Bahkan juga ketika dia lahir, banyak orang akan menyukai. Dan juga dia dipersiapkan untuk menyatakan berita kabar baik, untuk menyatakan berita untuk supaya orang-orang bisa bertobat, seluruh umat bisa datang, umat Israel bisa kembali kepada Tuhan, membuat keluarga-keluarga dipulihkan, satu bangsa akan berbalik hatinya kepada Tuhan. Dengan demikian saudara, Yohanes inilah yang membuka jalan bagi Mesias untuk datang melawan umat pilihannya. Bapak Mama saudara yang terkasih, yang kedua yang dapat merenungkan dari peristiwa ini, yang kedua yaitu ketika Tuhan menjawab doa, menjawab pergumulan, bukan tentang menjawab doa kita saja, tetapi di balik jawaban doa itu ada sukacita bagi kita yang menerima jawaban doa itu. Namun juga ada yang Tuhan persiapkan, yaitu harus jadi berkah. Ketika doa-doa kita terjawab, bukan habis di potong bersukacita, tetapi harus selanjutnya apa yang harus kita kerjakan. Zakaria dan Elisabet, doa mereka dijawab oleh Tuhan. Tuhan memulihkan keluarga ini. Tuhan memulihkan Elisabet dari aib yang ada karena kebiasaan mereka, kepercayaan mereka. Tetapi pun juga Bapak Mama saudara yang terkasih, Yohanes anak yang dilahirkan itu, dia akan menjadi besar, dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dia akan membalikkan hati suatu bangsa untuk berbalik kepada Tuhan. Bahkan dia juga akan membuka jalan bagi Mesias untuk datang melawan umat pilihan. Saudara-saudara yang terkasih, itu artinya bahwa ketika Tuhan menjawab pergumulan-pergumulan kita, untuk selanjutnya Tuhan pun juga menginginkan bahwa dalam jawaban doa itu, ketika kita sudah diberkati, kita harus jadi berkat, kita harus tetap menjadi terang bagi sesama kita. Saudara yang terkasih, itu hal yang kedua. Hal yang berikut yang dapat kita renungkan, Bapak Mama saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Apa yang dikeluarkan, apa yang diberitakan dari mulut Tuhan pasti itu tergenapi. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Karena itu jangan meragukan jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Saudara, mari kita belajar untuk tetap berpengharapan dalam Tuhan, menantikan setiap jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Memang kekasih-kekasih Tuhan tidak mudah kita menantikan datangnya jawaban Tuhan atas setiap doa kita. Mungkin yang kita doakan belum juga terjawab. Kita kecewa, kita putus asa, kita meragukan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan atas hidup kita. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan selalu punya maksud baik dan akan menjawab seturut dengan waktu dan cara. Seperti ada lagu yang bilang, Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus
Ketika saudara sudah berdoa, menaikkan doa-doa itu, tetap percaya bahwa Dia setia. Tetap juga setia menanti jawaban-jawaban Tuhan. Yang terakhir, Bapak Mama saudara yang terkasih, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita itu terkadang itu ajaib. Ketika Tuhan bertindak, terkadang kita sulit percaya. Tuhan terlampau mengagetkan kita dengan tindakan-tindakan yang ajaib. Rencananya dalam hidup terkadang terbuka lebar. Kita mengerti, tapi terkadang terlalu misterius untuk dicerna dengan akal sehat kita. Butuh iman, butuh percaya kita yang sepenuhnya dan kesetiaan kita, karena Tuhan Dia pengendali dan perancang agung dalam hidup tiap-tiap orang. Saudara yang terkasih, respon atau tanggapan Elizabeth ini memberikan model kemuridan yang dapat kita teladani sebagai orang percaya dalam mempercayai janji-janji Tuhan. Bahwa Allah dapat mewujudkan rencana indahnya dalam hidup kita, baik di masa muda seperti yang dilakukan Tuhan kepada Maria, ataupun di masa tua seperti yang Tuhan lakukan kepada Elizabeth, kepada Sarah, kepada Hana. Saudara, masa muda, masa tua pun di situ Tuhan bekerja, asalkan kita mau tetap percaya dan setia. Maka jangan pernah ragukan kuasa dan janji Tuhan atas hidup saudara dan saya. Apapun persoalan yang menghantui kita, persoalan yang melanda kita, walaupun persoalan itu terlalu besar, tetapi saudara, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tetap berpengharapan dalam dan bersama dengan Tuhan, sebagaimana firman-Nya. Marilah kita tetap teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikan, Dia itu setia. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat Zakaria dan Elizabeth tiba di usia senja, artinya bahwa tidak ada kata terlambat bagi waktu Tuhan. Dan terkadang saudara-saudara yang terkasih, kita pun juga perlu berdiam dan membiarkan Tuhan yang berbicara. Kadang-kadang potong soleh percaya, sehingga Tuhan terpaksa memberikan kita diam. Coba kalau lu diam saja untuk menanti janji-janji Tuhan. Sebagaimana Zakaria, Tuhan yang harus berbicara. Tuhan harus membuat Zakaria bisu untuk tidak bisa berbicara karena dia tidak percaya. Dan juga Elizabeth mengurung diri, dalam bacaan bilang dia mengurung diri 5 bulan. Kadang-kadang Tuhan terpaksa membiarkan kita berdiam supaya Tuhan yang berbicara. Lewat apa? Dalam cerita ini Tuhan berbicara melalui kehamilan dan kelahiran. Membiarkan mereka berdiam. Zakaria harus bisu. Elizabeth dia mengurung diri selama 5 bulan. Dan Tuhan berbicara melalui kehamilan dan kelahiran. Ketika potong soleh percaya, kadang-kadang Tuhan membiarkan kita berdiam dengan cara apapun itu. Tetapi mari saudara yang terkasih, tetap setia kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia. Amin.